Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya Dr. Yongki dalam acara Ruang Sehat Rehat. Ya, kita pagi ini pagi yang cerah ya. Tentunya secerah hati Anda semua ya, dan tentunya tetap optimis nih ya, karena di beberapa akhir pekan ini ya banyak sekali berita seputar Omikron ya. Omikron kemarin di Amerika hari ini atau kemarin ya kalau tidak salah itu menembus rekor 1 juta per hari kasus positif. Nah, kemudian di Qatar juga cukup tinggi, dan di beberapa negara-negara lainnya juga sudah cukup tinggi ya untuk jumlah kasus daripada virus COVID jenis Omikron ini. Nah, tentunya ini membuat kita semua untuk harus waspada, tetap semangat, jangan kendor ya, untuk tetap protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya mau menyapa juga pada pemirsa yang saat ini ada di dimanapun Anda berada ya, baik di rumah ataupun sedang di kantor ataupun sedang bekerja ya, dimanapun mungkin yang sambil slow ya, slow itu senggang ya, lihat handphone ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar kolesterol. Nah, kolesterol ini gimana ya, kalau kita bilang sesuai dengan judulnya nih, ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik ya. Kalau yang baik ya gimana ya? Yang ngeri-ngeri sedap apa enggak tuh? Nah, nanti kita akan bahas. Karena sebetulnya fungsi kolesterol ini sebetulnya penting ya buat tubuh. Sebetulnya penting. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Jadi kadang-kadang si kolesterol ini menjadi apa? Menjadi korban fitnah barangkali. Atau menjadi kambing hitam. Lu pasti kolesterol. Nah, misalnya seperti itu. Padahal sebetulnya yang akan kita bahas kali ini ada kolesterol yang baik dan kolesterol yang jahat. Sebetulnya kolesterol itu adalah senyawa lemak yang diproduksi ya oleh berbagai sel di dalam tubuh kita ya. Jadi secara normal, secara fisiologis, dan sekitar seperempat kolesterol dihasilkan dalam tubuh diproduksi oleh sel-sel hati. Nah, pada dasarnya tubuh kita juga memerlukan kolesterol. Tapi, nah ada tapinya nih, kalau terlalu banyak juga nanti akan berlebihan. Nah, nggak usah berlama-lama, di sebelah saya sudah ada Dr. Nur Ana, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik, Vinasim. Selamat pagi, Assalamualaikum dok. Ya, selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok, cerah sekali dok. Alhamdulillah, ya? ini tahun baru ya. Tahun baru dok ya? Minggu pertama di tahun baru, tapi kabarnya agak kurang sedap ya dengan adanya Omikron. Varian Omikron. Semoga ya, tidak menjadi gelombang ketiga ini. Kalau saya perhatikan itu dengan adanya kemarin habis liburan ya. Liburan, banyak pesta-pesta, kemudian long weekend, libur panjang itu, ternyata setelahnya itu banyak pasien masuk dengan gangguan-gangguan yang pada metabolik tadi. Dan gangguan kolesterol itu nggak murni punya kolesterol aja, bisa melekat pada kasus yang lain, mungkin penyakit ginjal, kemudian diabetes jantung, itu sangat erat kaitannya seperti itu. Jadi kita sepertinya perlu membahas, karena jarang ya ada pasien itu datang ke rumah sakit hanya untuk periksa kolesterol. Biasanya mereka tidak aware dan tidak tahu bahwa dan kadang gejala kolesterol itu sendiri juga nggak terlalu spesifik. Dan biasanya kalau datang dengan gangguan kolesterol itu datang sudah dengan penyakit jantung, misalnya dengan nyeri dada seperti itu. Ini dok, sebetulnya ya kalau kita berbicara kolesterol ya, kolesterol itu kan penting buat tubuh kita dok ya. Betul. Tapi kenapa sering dikambing hitamkan? Nah itu statement itu betul apa salah dok? Iya. Jadi memang kita selama ini perlu cerdas juga ya kalau kita melakukan pemeriksaan lab. Terkadang kita ada pasien juga konsultasi untuk melakukan pemeriksaan lab, itu biasanya yang dicek labnya itu kolesterol total gitu. Padahal kolesterol total itu tuh gabungan dari berbagai macam jenis kolesterol yang kita harusnya bisa pilah-pilah. Dan untuk kolesterol itu kita sebenarnya harusnya melakukan pemeriksaan itu dengan ini. Jenisnya apa, kemudian bekerjanya gimana, karena kolesterol itu juga diperlukan karena dia untuk sumber ini ya, sumber energi dan ya dia juga untuk jadi melapisi bawah kulit. Kalau kolesterolnya kita sedikit itu orang mudah keriput juga ya. Jadi kulitnya jadi akan mudah cepat tua. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ini, dengan apa, hormon-hormon yang diproduksi oleh lemak itu juga berperan penting. Ada juga menunjukkan hal-hal yang sebenarnya kita perlukan. Tapi yang kolesterol yang baik ya. Nah ini dok, sebelum lanjut lagi dok,
sebetulnya mitos atau fakta dok, kalau kolesterol kita itu tinggi, nah pasti terjadi keluhan leher cengeng atau leher sakit atau pusing kepala di belakang leher. Itu benar apa enggak dok? Ya sebagian besar benar, tapi kadang-kadang ada yang silent, ada yang tidak ada gejala. Jadi orang itu nggak tahu kalau kolesterolnya tinggi dan datang tidak ada keluhan. Tetapi yang perlu kita waspadai yaitu tadi kalau misalnya ada pasien ya kemudian dengan keluhan misalnya kesemutan atau apa, sudah dicari-cari semuanya baik, kolesterolnya dicek ternyata benar kolesterolnya naik, seperti itu sangat mungkin. Dan ada lagi satu tanda yang biasanya di kelopak mata itu ateroma, lihat ada santelasma di situ. Santelasma juga kelihatan, mungkin selama ini pasien itu hanya menganggap itu kelainan kulit, datang ke dokter kulit. Padahal itu adalah salah satu tanda dari gangguan kolesterol yang bisa terjadi di situ. Kemudian bisa juga pasien dengan trigliserid yang tinggi, ya trigliserid yang tinggi itu juga bisa mengakibatkan adanya pankreatitis akut. Pankreatitis ya? Itu nyeri perut keluhannya. Iya, jadi itu adalah keluhan-keluhan yang terkadang dirasakan oleh pasien meskipun tidak semua pasien merasakan itu. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan yang selalu berhadapan dengan masalah pasien yang harus lebih teliti dan harus lebih aware untuk melihat itu karena terkadang nggak terdeteksi. Sudah bertahun-tahun yang fokus kita nggak ke sana, nggak taunya setelah dilihat oh ternyata problemnya ada pada trigliserid yang tinggi atau kolesterol yang tinggi seperti itu. Nah sebelum kita lanjutin dok nih, pemirsa tentunya ingin tahu ya bahwa sebenarnya kolesterol itu ada apa aja sih? Kan ada LDL, HDL, trigliserid. Nah itu sebetulnya gimana dok? Terus kemudian ada yang jahat katanya, ada yang baik, atau ada yang setengah jahat barangkali. Gimana dok? Jadi dan ini nanti mungkin kita juga akan bahas ya. Jadi ada kolesterol itu kalau secara garis besar dan mungkin awam itu juga paham itu bahwa kolesterol itu tadi yang disebutkan Dr. Yongki tadi, kolesterol total itu terdiri dari HDL, LDL. Kemudian trigliserid adalah free fatty acid atau asam lemak bebas yang beredar. Nah, untuk untuk kolesterol jahat itu adalah yang LDL. Jadi LDL itu yang keluar dari sumbernya menuju ke pembuluh darah. Sedangkan yang HDL itu dia seperti pemulung. Dia justru mengambil kolesterol karena ini berikatan dengan lipoprotein ya. Jadi semacam protein, dia tidak bisa beredar sendiri. Jadi lipoprotein yang ada pada HDL itu dia seperti pemulung, dia memungut kolesterol yang tercecer untuk dikembalikan lagi ke gudangnya. Nah ini yang kolesterol baik, yang HDL tadi. Makanya HDL itu harus tinggi. Maksudnya nggak boleh rendah, justru kebalikan dari LDL. Kalau LDL harus rendah, kalau HDL itu harusnya malah tinggi. Ada patokan-patokannya. Sedangkan untuk trigliserid itu memang merupakan free fatty acid yang tidak dibawa oleh lipoprotein tadi. Jadi dia juga beredar di dalam tubuh. Seperti itu. Nah satu lagi dok, untuk trigliserid sendiri itu masuk yang baik apa jahat nih dok? Tadi kan ada HDL, LDL. Yang jahat juga trigliserid. Jahat Cuma juga ya. bedanya trigliserid itu dia tidak sesensitif LDL. Karena kalau LDL itu kita punya cut off yang strict. Jadi cut off-nya strict itu maksudnya kalau orang dengan sudah ada keluhan atau gangguan vaskuler, dia kadar LDL-nya harus benar-benar rendah. Kalau orang sudah dengan DM, itu LDL-nya juga harus benar-benar rendah karena dia bisa menjadikan pintu kunci utama untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler. Sedangkan kalau trigliserid itu cut off-nya mungkin masih agak bisa kita tolerir ya, itu hanya punya satu angka yaitu 150. Sedangkan untuk LDL itu bertingkat-tingkat. Jadi kita tidak bisa, misalnya ada pasien, dok ini LDL saya 130 ini normal nggak? Kita nggak bisa langsung mengatakan itu normal atau tidak. Tapi kita perlu melihat faktor risiko yang dipunyai oleh pasien tersebut. Siap. Itu penting sekali ya. Nah ini dok, gimana nih pertanyaannya dok? Gimana caranya biar HDL-nya tinggi tapi LDL-nya rendah? Ada nggak nih tipsnya? Apakah kalau misalnya kita olahraga otomatis seperti itu?
Iya. ataukah itu jalurnya berbeda? Misalnya Iya. dengan kita olahraga otomatis HDL-nya naik, LDL-nya turun, atau adakah tipsnya yang lain dok biar Iya. HDL-nya tinggi tuh? Kalau HDL tinggi kan semakin keren dok. Iya. Kita bisa tambah makan banyak, makan gorengan. Iya, jadi begini, Ya. untuk HDL dan LDL ini kan sumbernya sebenarnya dari lemak. Ya. Jadi lemak itu sendiri ini penemuan yang agak cukup baru ya, karena lemak Jadi kita itu sumbernya lemak itu yang iya. Jadi lemak itu ternyata ada yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat. oke. Ya, jadi lemak yang berwarna putih itu tidak sehat, tapi lemak coklat itu sehat, ya, brown fat. Sebentar dok, itu maksudnya lemak putih itu kita bisa lihat secara kasat mata? Ya, itu secara medis ya kita Oh, melihatnya. jadi tidak secara Ini kasat mata kan? Ini penemuan medis, tapi Medis, kita oke, bisa siap. mendeteksi di mana saja letak lemak coklat itu. Nah, di mana dok? Ya, lemak coklat itu biasanya kebanyakan di daerah sini ya, di sini. Tapi bukan di daerah perut. Di sini daerah sama sini ya? bisa. Itu yang baik itu ya? terbukti ya, Oh, yang- baik. Itu dulu jadi ceritanya begini. Lemak coklat itu memang sudah ada sejak baby, balita itu loh, bayi. Bayi kan gemuk, tapi itu gemuknya isinya lemak coklat. Oh. Semakin dewasa itu lemak coklat digantikan menjadi lemak putih. Oke. Anggapan dulu bahwa lemak putih itu sudah permanen, nggak bisa dikembalikan ke lemak coklat. Tetapi sebenarnya ada. Dokter Yonggi tanya, apa dengan faktor apa, paparan apa, ini? dengan obat apa, Harus kayak gimana gitu. nih kan kita pengen lemak coklat aja lah. Ya gini ya Dokter Yonggi, ini sebenarnya ilmu yang cukup baru. Saya sendiri juga baru mempelajari ini beberapa tahun Dari terakhir. jurnal atau mungkin? Iya, dari jurnal dan dari berbagai macam kita Ya. ikut seminar-seminar itu menunjukkan bahwa ternyata jangan khawatir, ternyata orang dewasa pun bisa merubah lemak putih menjadi lemak coklat. Wow, Itu ada oke. intervensinya. Yes. Ya, jadi salah satu caranya adalah dengan lingkungan kita, kalau kita ada di dalam suhu 16 derajat, itu ternyata lemak-lemak putih kita itu berubah menjadi lemak coklat. Wah. Iya, karena apa? Karena kan kita manusia berdarah panas apa dingin ya? Kita mengikuti tidak mengikuti suhu ruang kan. Jadi kita harus mempertahankan panas kita dalam 36 derajat, padahal suhu ruangannya 16 derajat. Nah. Jadi dibakarlah termoregulasi Oke. yang ada di dalam tubuh kita mengubah lemak putih jadi lemak coklat. Oke. Pertama itu penelitiannya sudah jelas. Yang kedua, tadi konsumsi makanan. Jadi sekarang itu trennya Dokter Yongki, Gimana? obat-obat atau intervensi mungkin di kota-kota besar itu Iya. dengan cold, dengan terapi dingin. Terapi dingin mungkin pakai apa? Rompi, Pakai jaket yang rompi dingin kali. dingin. Oke. Justru bukan pakai rompi panas. Oh, Kalau oke. kita olahraga, kemudian pakai rompi panas keliling-keliling lapangan, iya. itu yang keluar air. Jadi malah terjadi dehidrasi. Dehidrasi. Jadi terapinya adalah dengan terapi dingin. Jaket dingin. Cold jacket itu pakai jaket dingin. Nah itu logikanya orang itu dia akan membakar dalam tubuhnya lemak-lemak itu untuk mempertahankan supaya tubuhnya tetap di angka 36 sampai dengan 37 karena suhu lingkungan sudah 16. Oke. Seperti Terjadilah itu. termoregulasi tadi ya dok ya. Termoregulasi sehingga pembakaran itu. Jadi ini mengubah, itu sudah dibuktikan dengan satu penelitian di mana dicecekkan ya. Pertama pada binatang dan juga pada manusia itu di scan gitu ya, lemaknya di scan. Oh ternyata yang tadinya lemak putih berubah menjadi lemak coklat setelah dipapar oleh suhu dingin. Tapi tidak hanya itu, nanti akan. Nah, ini dok, Ya. ini pertanyaannya Iya. sebetulnya menarik sekali dok ya. Jadi Iya. gini, berarti dok nih, berarti orang-orang yang kerja di kantor dalam lingkungan AC yang sangat dingin, itu berarti sebetulnya dia Sebenarnya bisa. sudah merubah lemak putih jadi lemak coklat dong. Iya, mungkin sebagian sudah ya. Iya. Tapi kan kita perlu ada ukuran berapa lama terpaparnya. Tapi kan lama dok, Kemudian dari pagi kondisi- sampai sore. iya, sebenarnya kalau bagus kerja sih. di kantor kan. Bagus sih, iya, Tapi kenapa sebenarnya. kok malah sekarang itu kadang terjadi yang obesitas mungkin? Oh, Nah, ya itu mungkin ada hal lain yang kita bisa bicarakan. atau mungkin terlalu banyak makannya. Ya mungkin bisa, atau mungkin pemilihan makanannya yang kurang tepat. Sebetulnya sih sudah ini ya dok ya, sudah menjadi satu tips yang sangat menarik ya dari Iya. jurnal tersebut. Misalnya kita kebetulan kerja di ruangan yang dingin, Iya. otomatis kan kedinginan dok. Kedinginan itu terjadi termoregulasi, merubah lemak putih menjadi lemak coklat. Iya. Tinggal ditambah yang lainnya dok ya, Iya, barangkali iya, ya. betul. Mungkin nanti ada apa olahraga atau Iya. tips-tips Kalau yang lain. olahraga saya kira semuanya udah tahu ya.
Tapi ada tips lagi nanti berkaitan dengan makanan. Jangan kemana-mana dulu, ya. Oke, kita akan menyapa sebentar nih buat adakah pertanyaan ya? Tadi sebenarnya sudah ada dari Ricardi Fahrizal. Kapan dok rilis single album lagi? Oke, insya Allah nanti sebentar lagi ya. Untuk lanjutan dari single yang pertama ya. Judulnya Rabu yang kemarin, nanti yang kedua judulnya Secangkir Kopi Hangat. Oke. Dari kadar amino, nyeri punggung, entong atau klavikula, apakah tanda kolesterol tinggi? Nah tadi sih sudah jawab ya. Mungkin mau diulangi lagi nggak apa-apa. Jadi sini ya. Ya entong lu sini dok. Ya. Entong ya klavikula. Dari amino. Bisa juga, bisa iya, bisa enggak. Ya bisa iya, bisa enggak. Jadi memang karena gangguan kolesterol itu bukan tidak ada spesifik ya, gejala yang spesifik itu tidak ada. Tidak ada gejala khas yang spesifik itu tidak ada, tapi tidak ada salahnya untuk kita mewaspadai itu. Ya. Jadi tidak bisa dipastikan ya, misalnya tidak bisa. Aku lagi bahasa Jawanya tengengen ya, atau cengeng nih, lehernya kok pusing pasti banget ya. Kolesterolnya tinggi, belum wah, tentu. Ini kayaknya sih kolesterolnya tinggi deh, itu belum tentu dok ya. Belum tentu. Ya, mungkin perlu dievaluasi yang lainnya juga, misalnya gula darahnya, kemudian sulit tidur apa enggak, tensinya gitu. Iya. Dan mungkin juga stres loh dok, tension. Bisa, tension headache. Tension headache ya, banyak sekali juga kasusnya dok ya. Apalagi dengan hipertensi. Nah berikutnya dari Mutiara, selamat pagi dok. Apakah ada makanan yang harus dihindari agar kadar kolesterol tetap baik? Kira-kira gimana dok? Jadi tadi sebenarnya ini sudah agak umum ya, kita tahu bahwa untuk menurunkan kolesterol itu kita mengurangi kolesterol yang jenuh. Ya, jenuh kayak, kayak jeruan. Ada yang jenuh dan tidak jenuh ya. Yang jenuh contohnya apa? Yang hewani tadi yang contohnya mungkin yang itu, jenuh ya. Ya daging, kemudian jeruan, ya telur. Daging itu kan banyak dok. Apa saja dok mungkin? Daging lebih spesifik sapi, mungkin. Kambing, daging sapi, ayam. Daging kambing, daging ayam. Itu kalaupun kita makan dikurangi, tidak makan kulitnya. Kemudian kita bergeser ke ikan. Oh tidak makan kulitnya. Kalau dagingnya? Dagingnya ya bolehlah asal tidak terlalu banyak, karena kan banyak lemaknya justru di tepi-tepi kulitnya itu ya. Kemudian kalau kita cari daging, mungkin juga daging yang tidak terlalu berlemak juga. Ya dipilih di bagian-bagian tertentu itu ada. Mungkin kalau steak itu yang paling mahal kayaknya. Ya kalau kita beli steak itu steak yang paling mahal ya. Yang jarang yang tidak ada lemaknya ya. Dan yang paling bagus itu makanan yang sudah terbukti secara evidence based. Itu adalah makanan dari Mediterranean. Kita biasanya kalau ke hotel itu breakfast kan itu ada corner khusus Mediterranean diet, khusus makanan. Kita bisa perhatikan di situ itu kacang-kacangan, kacang almond, kacang almond ya. Ada di situ ikan-ikanan, kemudian yang paling penting adalah olive oil. Olive oil. Ya olive oil di situ ada dressing, kita pakai buat dressing. Tadinya saya pikir ngapain ya saya gitu ya. Tadi saya pikir setelah saya ikut baca-baca dan beberapa kali mengikuti materi mengenai diet yang baik, itu ternyata yang saat ini diakuin yang terbaik adalah memang Mediterranean diet. Yaitu komposisinya seperti tadi. Ya. Kemudian untuk selama ini kita sering ada diet keto atau diet yang bagus lagi itu intermittent fasting. Intermittent fasting itu udah ada loh di dalam jurnal. Silakan kita buka aja. Seperti apa dok? Nah intermittent fasting itu ternyata hampir sama dengan puasa Senin Kamis. Dalam 7 hari itu 2 kali puasa. Atau kalau dalam 7 hari 2 kali ya. Atau kalau kita mau puasa, kalau mau terus menerus berarti dalam 1 hari itu 18 jam tidak makan. 18 jam. Tidak 18 jam itu intermittent fasting yang ada di dalam jurnal. Ini menarik sekali ya sebenarnya intermittent fasting ini, karena ini penemuan yang juga mungkin mengejutkan gitu ya, mengejutkan karena ini intermittent fasting ini ternyata intermittent fasting ini ternyata sangat bermanfaat. Iya, itu bisa dilakukan. Kemudian selama ini kita yang populer waktu itu kan ada diet keto. Nah diet keto saya banyak dapat ini konsulan dari berbagai macam. Ini gimana kalau saya lemaknya kayak gini, saya diet keto gimana gitu. Memang berat badannya cepat turun tapi nanti cepat naik. Seperti sindroma yoyo. Kemudian ternyata itu penelitian yang sifatnya retrospektif itu ternyata banyak menimbulkan kematian kardiovaskuler. Karena apa? Karena ternyata diet keto itu adalah no karbo, dia hanya makan ini protein dan lemak tinggi. Protein dan lemak tinggi, dan sebenarnya itu nggak bagus.
Salah satu alternatif diet keto yang ada boleh ya di jurnal itu saya baca, yaitu diet keto yang vegetarian. Yang vegetarian mau keto silahkan, tapi yang vegetarian aja, nggak terlalu banyak lemak tadi. Ya, siap. Dok, saya mau nanya nih, Dok. Iya. Nah, terus kalau kita harus menghindari lemak ya, tadi kayak kita makan daging nih, daging katanya ada kolesterolnya ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya tubuh kita kan juga perlu protein, Dok. Di mana ada penelitian bahwa orang Indonesia itu asupan proteinnya sangat kurang, Dok. Nah, itu sebetulnya gimana, Dok? Cara menyeimbangkan nih, oh aku harus butuh protein banyak nih, tapi aku juga jangan lemaknya jangan banyak-banyak, nanti jadi kolesterol. Sebetulnya di dalam protein itu juga ada kolesterol, Dok ya? Iya, ada. Nah, ada tipsnya nggak, Dok, sebetulnya dari Dokter Ana? Silakan, Dok. Jadi begini, mungkin penelitian itu ada di populasi berbeda. Ya, kita harus melihat memang setiap populasi itu tergantung dari sisi mana dia resikonya. Jadi tingkat kolesterol itu kita lihat dari ada low risk, intermediate risk, high risk, sama very high risk. Bahkan ada extreme risk. Itu yang terbaru ini extreme risk. Itu untuk menentukan seberapa rendah kita menurunkan LDL kita. Iya. Jadi kalau yang low risk itu 130 batasnya. Jadi makanya saya di awal tadi bilang, kalau ada pasien datang kemudian, dok saya LDL saya ini 100, itu normal nggak? Sebentar, kita lihat dulu latar belakang dari resiko yang terjadi pada pasien itu. Itu adalah 130 yang low risk. Low risk itu biasanya usia masih muda, tidak merokok, orang tuanya tidak ada kena penyakit jantung, dia sendiri fine-fine aja, itu 130 batasnya. Kalau turun lagi kita mau ke intermediate ya, intermediate. Oh iya sekarang ini juga merokok cuma satu berarti. Jadi kita turunkan sampai di bawah 130. Kalau tadi di bawah 160 ya. Berarti antara sekitar 130 masih fine. Untuk anak muda tadi yang nggak merokok, hidup sehat, orang tua fine, juga ya, orang tuanya baik-baik aja, tidak ada. Karena jantung, orang tua dengan penyakit jantung dikurang dari umur 55 itu dikatakan sebagai ada riwayat keluarga dengan serangan jantung yang usia dini. Ya, seperti itu. Itu sebagai satu pertimbangan dari faktor resiko. Kemudian yang intermediate risk itu 130 ke bawah. Kemudian yang high risk itu 100. Itu siapa? Yang 100 itu misalnya dia pernah sakit jantung. Atau dia punya tiga resiko. Misalnya dia usia, laki-laki, perokok, umur udah di atas 45, keluarga ada yang sakit jantung. Itu udah harus diturunkan lagi. Karena itu faktor genetik menurun ke anaknya sangat besar. Yang orang tua sakit jantung. Ya, targetnya sama dipertimbangkan. Kalau yang tadi ya, yang low risk 160, 130, 170 sama kurang dari 55. Nah, kemudian kalau dia ternyata punya sakit DM, gitu aja, udah langsung di bawah 100. Kalau bagus dok, LDL saya berapa? 110. Maka ini yang kita pakai sebagai patokan, dan saat kita memberikan resep pun kita harus melihat LDL orang DM, LDL harus di bawah 100. Jadi kan sudah bagus LDL saya udah 100. Dulu ya resikonya, nggak bisa. Ya, dia harus 100. Karena kalau kita biarkan saja, ini pertanyaannya, ini akan menjadi suatu silent killer, ya, kematian yang terselubung, tahu-tahu pas tidur apnu atau gimana, pas olahraga atau nyeri dada terus jadi attack gitu ya, itu bisa aja. Nah, kemudian kalau ada sudah ada faktor resiko 2, yaitu dia sudah penyakit jantung dan DM, atau stroke, kayak penyakit vaskuler, atau aneurisma, dan DM itu sudah harus di bawah 70. Dan yang extreme risk ini adalah ini memang guideline luar negeri ya, international guideline. Kita belum menggunakan itu, kita masih menggunakan yang 70. Tapi kalau nggak salah, kalau yang di bawah 55 itu kalau orang yang udah berkali-kali dia harus kateterisasi, udah kena serangan jantung berulang-ulang, itu malah ditekan lagi 55. Tapi pesan saya untuk obat-obat kolesterol ini nggak boleh sembarangan minum. Kenapa? Karena punya side effect yang juga membahayakan. Apa dok contohnya? Contohnya adalah rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis itu adalah otot-ototnya itu menjadi lemah, ya. Apalagi kadang orang suka
mungkin pengalaman Iya, gitu. iya. Dok, saya pokoknya kalau begel-begel saya minum statin deh, Statin, simvastatin. Nggak boleh kayak gitu. Nah, itu Ya. yang sering ya terjadi di masyarakat. Iya, itu oke. nggak boleh. Kita harus meminum itu pun ada aturannya ya. Minum Setelah target tercapai kita stop atau bagaimana dok? Ini pertanyaan juga. tapering turun-turun pelan-pelan. Oke. Ada berbagai macam jurnal sih yang membahas itu. Ada yang pelan-pelan turun, ada yang di change itu sambil lifestyle gitu ya. Cuma kadang kalau kita langsung stop itu langsung naik lagi. Oh iya. Nah kalau pada kondisi kayak gitu, kontraindikasinya ibu hamil nggak boleh. Ya, ya. Nanti Ini kita ada pertanyaan juga ya. Coba pertanyaan tidak boleh ya, ditarik ke ibu atas hamil. ya. Sebentar dong ini sekalian Ibu hamil dari tidak diperbolehkan untuk minum obat kolesterol. Ini dari kontraindikasi. Tiara ya, tadi Tiara agak Iya. turun dikit yang bawahnya. Enggak, ini lanjut Iya. dari hamilnya. Dari Tia Adityarini tadi ya. Dok, kalau ibu hamil kolesterol tinggi bahaya enggak? Dan untuk Tidak ibu boleh kontraindikasi. atau janinnya nanti akan kolesterol juga, kemudian obat kolesterol yang boleh diminum ibu hamil. Jadi ibu tidak hamil boleh diet, ibu hamil diet. diet aja ya, iya, tidak ini boleh ya. Semasa hamil 9 bulan kita tahan dulu, ya, sambil kita edukasi. Obat kolesterol tidak boleh diminum. Nah, tapi kebutuhan proteinnya gimana dok? Obat kolesterolnya kan nggak boleh, Bukan, tetap dia, untuk kebutuhan dari si babynya kan mau nggak mau nutrisinya. ya dia dari protein yang aman kan, ikan-ikanan. Makanya oke, kita oke, lihat oke, orang iya, Jepang kan iya. lebih cerdas, karena dia minum makannya salmon, Salmon, ikan ya? salmon. Sedangkan kalau di Indonesia Oke. itu kan impor, Iya. ya itu. Nah ini satu lagi Iya, Dokter iya, Yonggi iya, yang belum iya. saya sampaikan, kacang-kacangan Mediterranean. Yang satu lagi adalah makanan yang kaya akan omega 3. Omega 3. Nah, Oke. omega 3 ini sudah ada di dalam guideline Perkeni. Yes. Jadi guideline Perkeni itu bagaimana kita memberikan terapi pada pasien dengan kolesterol tinggi. Kita coba dengan kolesterol, kita mengkombinasikan obat kolesterol pun ada caranya ya, tidak sembarangan kita Ya, boleh ya. memberikan itu karena rhabdomyolysis tadi. Rhabdomyolysis ya, Jadi kalau oke. kita mau menggunakan trigliserid tinggi, LDL juga tinggi Ya, gitu ya. katakanlah. Oke lah kita kasih fibrat sama statin. Statin. Itu ada triknya. Statin harus diberikan malam sebelum tidur. Fibratnya nanti Fibratnya pagi. pagi. Oke. Nah, fibratnya pagi. Kalau itu pun masih tinggi, yang hypertriglyceridemia severe, di mana itu akan menjadikan pankreatitis Ya, ya, tadi ya, ya, ya. nyeri perut, itu tambah omega 3. Oke. Kapsul omega 3 kita berikan, atau Kan sudah banyak dijual dok ya? udah ada Seperti ada saya beberapa ada. lihat kadang pasien bawa itu, saya lihat Ya. isinya, omega 3. Ya, omega 3 itu memang ada, sudah Dan ada mahal dalam loh. guideline. Tapi kan makanan-makanan tadi sebenarnya bisa dari ikan-ikanan Oke. ya. Jadi olive oil, ikan-ikanan, kacang-kacangan itu banyak mengandung omega 3 dan sebagai lemak-lemak yang tidak jenuh gitu. Ya. Nah, tadi menarik ya, kalau salmon itu sendiri dok, sebetulnya dia mengandung kolesterol yang cukup tinggi atau it's Omega okay, 3-nya masih? tinggi. Omega 3 tinggi, tapi kolesterolnya dok? Rendah, Rendah ya? protein bagus. Bagus ya, jadi Untuk kecerdasan juga bagus. jadi mari setelah ini kita beli salmon ya. Tapi itu import, kita cari yang Indonesia Oke, aja. berarti istilahnya yang Tongkol, Indonesia apa? tongkol. Tongkol. Ikan tongkol. Apalagi dok? Tuna, Tuna. sama ikan sarden. Sama ikan sarden. Itu sudah ada, bisa di searching Oke, silakan untuk tongkol, tuna, sarden. sarden. No, habis ini langsung beli ya, beneran nih serius, tidak ya? Habis ini beli ya, jadi yang Makanya saya juga agak senang sih tongkol. Tongkol ya. Tapi kalau sekali tempo kita stick salmon lah, Stick nggak salmon, masalah. ya, kalau Pasti pas- harganya paling mahal itu. awal bulan lah ya. Iya. Buat adik-adik yang di situ juga ya nanti ya, semuanya ya, itu penting ya. Iya. Juga buat istri saya di rumah ya, yang mungkin join ya, tongkol, tuna. Ya kalau mau Tongkol, punya tuna. anak lagi ya, Tadi punya satu anak apa? lagi, hamil Kalau punya ibunya anak lagi cukup sih kok. nggak dikasih salmon, nanti anaknya lahir pas makan awal itu 1 tahun kasih salmon. Tongkol, tuna, satu lagi tadi apa dok? Sarden. Sarden. Nah, ikan Nah, sarden. Tongkol, tuna, sarden. TTS jangan lupa. TTS ya, tongkol, tuna, sarden ya. Jadi itu akan memicu untuk memicu ya. menimbulkan kolesterol baik tanpa takut kekurangan Nah, protein. mantep nih. Jadi itu yang Yes. bisa. Jadi kalau misalnya kita wah ini milih mana nih, daging apa ikan gitu ya. Iya. Ya udah yang dipilih ikan aja Oke. ya. Ya lemak kita yang kita punya adalah lemak yang sehat, bukan lemak yang jahat gitu yang kita punya. Kemudian tadi olive oil Ya, olive ya. oil juga Kalau ya. olive oil sih monggo lah mau Ya. dipakai untuk konsumsi itu ya, atau untuk menggoreng atau Ya. apa. Tapi kalau saya langsung saya minum. Langsung diminum. Iya. Oke, olive Untuk oil olive ya oil, itu. iya. Terus kemudian apa tadi sarden ya, salmon mantap sekali nih, Iya. ya tentunya. Nanti habis ini ya buat mak-mak nih, ibu-ibu ya mungkin di rumah langsung belanja
Tongkol, tuna, sarden, langsung ya. Nanti mungkin yang kalau di awal bulan ya salmon lah ya. Oke, tadi ada pertanyaan sebelum terlewat ya. Oh yang ini dari Dita ya. Selamat pagi dok, izin bertanya apakah bahaya nih bila kolesterol tinggi terus-terusan? Gimana dok? Semua yang serba terus-terusan tuh bahaya, ya? kayaknya Oke, Dokter oke, Yongki oke, ya. iya. Apalagi kita Terus-terusan dan membiarkan berlebihan. apalagi kita membiarkan pasien-pasien kita itu dengan kondisi kolesterol terus-terusan. Oke. Ya, trigliserid nggak boleh lebih dari 150. Kalau kita mau pakai gambaran kasar, kolesterol total nggak boleh dari 200. Kalau untuk LDL-nya kita lihat kondisi masing-masing. Ya, kemudian untuk HDL itu perempuan di atas 50, laki-laki di atas 40. Kemudian untuk LDL kalau usia seperti saya ini ya yang sudah parubaya ya mungkin nggak bolehlah di atas 130. Tapi alhamdulillah kolesterol saya selalu rendah karena itu konsumsi olive oil udah lebih dari 5 tahun. Takarannya berapa dok? Takarannya mungkin 1 sendok aja, tapi saya pakai yang kapsulan. Oh ada juga ya? Ada. Kapsul ya? Iya, 2 kapsul sehari pagi Dia sore. punya fungsi untuk tadi memperbaiki kolesterol ya. Jadi HDL-nya otomatis naik, yang kolesterol jahat trigliseridnya LDL-nya juga turun ya. Terus satu lagi Dokter Yongki yang berkaitan dengan trigliserid ini dan ini sering loss of diagnosis ya kita, yaitu fatty liver. Nah, fatty liver ini sering perlemakan di hati ya, perlemakan di hati ini adalah tanda awal dari sindrom metabolik, tapi ini memang kaitannya dengan trigliserid. Beberapa kasus itu nyeri perut, kemudian mual-mual. Oke lah, saya berpikir ini fatty liver. Ternyata benar USG fatty liver dan ternyata memang fungsi livernya sudah sedikit terganggu, trigliseridnya tinggi. Pakai apa? Kembali lagi trigliseridnya harus diturunkan. Pakai obat-obatan omega 3, baik itu yang bisa dikonsumsi sebagai suplemen atau tadi makanan. Wah, ini ilmunya sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi jangan lupa TTSS ya. Apa tadi? Ayo. Yang bisa jawab nih langsung saya kasih ini ya. Di kolom komentar nih. TTSS ya, itu sangat baik itu dikonsumsi. Silahkan ditulis ya, T-nya apa, T2, S-nya 2, ayo. Nah, itu ada pertanyaan lagi Dokter plus Yongki. omega 3. Oke, sambil kita nunggu kolom di komentar nih yang mau menjawab pertanyaan, nanti kita akan kasih nih ya langsung. Dan juga nanti ada tas menarik ya dari kita. Tasnya mana ya? Coba. Ya, sambil kita ini. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Putri Hilda ya, Dok, orang tua saya punya jantung dan kolesterol, mana yang harus ditangani lebih dulu? Ya, silakan dokter. Nah ini juga ada hadiahnya dok ya, buat nanti pertanyaan ya. Nih, nanti tas lipat untuk belanja. Tas lipat untuk belanja, untuk beli tadi TTSS. Ya, ini juga tas nih, lumayan nih ya. Oke, silakan dokter Ana. Ya, kalau ada kolesterol sama jantung, ada dua-duanya ya harus diterapi dua-duanya. Itu saling berkaitan. Kalau kita terapi jantungnya aja, kolesterolnya nggak diterapi ya akan kembali lagi. Berarti kita harus melakukan terapi kombinasi. Itu wajib itu. Hukumnya udah wajib. Kolesterol diturunkan pada orang dengan penyakit jantung itu hukumnya wajib. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Septi Haryati ya. Apakah gejala kolesterol jahat tinggi? Apakah benar? Gejala apakah nih kalau kolesterol jahatnya itu yang tinggi? Nah, LDL-nya tinggi. Kemudian pertanyaannya apakah benar sih makan durian bisa menaikkan kolesterol tinggi? Apa resiko bila kelihatannya penyuka durian dia ini. Penyuka durian kayaknya ini yang tanya. Kalau dokter Ana suka nggak? Saya biasa-biasa aja. Tapi kalau ada ya dimakan gitu. Habis itu langsung minum olive oil. Olive oil udah wajib. Silakan dok. Kira-kira gimana dok terkait dengan durian dan resiko nih kalau? Iya, kalau kolesterol tinggi itu kalau itu dalam kondisi stabil sih kayaknya sepertinya orang itu nggak ada masalah ya. Gitu ya? Iya, tapi kalau begitu tahu ternyata jangan sampai itu keduluan penyakitnya. Misalnya penyakitnya udah terlanjut jadi penyakit jantung, stroke ya. Tahu-tahu oh ternyata kolesterolnya tinggi. Itu adalah silent kayak killer tadi saya bilang. Jadi jangan sampai kita membiarkan terus-menerus kolesterol tinggi. Setelah itu tahu-tahu udah ada serangan jantung. Itu yang kita tidak boleh seperti itu. Jadi yang paling menakutkan ya itu adalah hal yang fatal bisa terjadi kalau kolesterol tinggi kita diamkan. Mungkin kita ingat ya beberapa kasus temannya Dokter Yongki juga ya kayaknya di AFI. Oh Idol ya itu ya. Idol. Yang meninggal itu. Ya jangan-jangan beliau juga mungkin nggak ada masalah yang lain-lain, tapi kolesterol kita nggak tahu. Nah kemudian ada lagi yang
Eh, itu yang paling fatal. Tapi kalau sebelum itu ya itu menimbulkan angka kesakitan yang meningkat. Iya, angka kesakitan yang meningkat. Pembuluh darah kita yang harusnya kita pertahankan supaya tetap elastis itu malah kaku. Kemudian timbul plak, plaknya di awal baik-baik aja, fine-fine aja, tapi lama-lama dengan tertumpuk kolesterol jadi penyumbatan. Kalau penyumbatannya lepasnya di mana? Terserah sama yang lepas. Paling suka itu. lepasnya di jantung bawah gitu ya, di otak. Nah itu bisa menimbulkan cardiac arrest seperti itu. Nah tadi terkait dengan durian sebetulnya penting juga dok ya. Durian penting juga kalau gini dok mungkin dok. Jadi di tempat penjual durian dok, di depannya dikasih counter dok. Harusnya. Kolesterol dok. Tapi gini ya Dokter Yongki sebenarnya untuk semua penjual makanan itu harusnya menyertakan ingredientnya. Kalau kita lihat di suatu counter-counter makanan, ya pernah saya pas itu adalah sekolah keluar gitu ya, itu pasti ada dummy-nya di luar. Ini nasi lemak yang ukuran segini itu kolesterolnya berapa, jadi kita bisa pesen yang mana, yang ini nasi lemak yang kecil, yang gede, yang ini. Keren banget. Dengan durian juga gitu. Keren banget nih. Tapi kalau pengen tahu juga bisa kok dibuka bukunya. Buka aja juga, durian itu 1 gram itu mengandung berapa kolesterol, berapa ini, berapa ini. Tapi kalau memang kita mau aman durian sekarang musim lah, silahkan dimakan asal nggak terlalu berlebihan. Ya, terus tapi buah-buahan yang dikonsumsi rutin tiap hari itu sebaiknya buah-buahan yang mengandung air, yang berserat tinggi, yang tidak terlalu manis-manis sekali. Karena ini musim mangga ini pasien DM saya juga naik semua gulanya. Oke, sebelum kita closing dok, dari dokter Ana sendiri bisa menyimpulkan dok, pesan dan berkesan ya, pesannya lah untuk kita semua terkait dengan kolesterol ini harus ngapain aja. Silakan dok. Terima kasih Dokter Yongki. Terima kasih ya, saya udah dikasih kesempatan untuk bisa sharing ilmu di Rehat ini meskipun waktunya sesaat, tapi semoga bermanfaat. Jadi intinya bahwa penyakit kolesterol itu adalah penyakit yang kadang tidak kita rasakan atau tidak terdeteksi, hanya sedikit saja orang yang bisa mengetahui bahwa itu ada penyakit kolesterol. Kemudian penyakit kolesterol ini juga berkaitan dengan penyakit-penyakit lain, tapi terkadang tidak berdiri sendiri. Tetapi jangan kita biarkan kolesterol itu tinggi terus-terusan, karena itu akan mengakibatkan kondisi yang membahayakan sampai dengan hal yang cukup fatal, karena bisa mengakibatkan kematian. Cara bagaimana kita memanage kolesterol kita? Caranya adalah tadi kita tahu bagaimana mengubah lemak putih menjadi lemak coklat ya. Ternyata kita harus meluruskan hal yang selama ini mungkin belum benar ya. Jadi ternyata di dalam suhu yang dingin akan bisa mengubah menjadi lemak baik atau lemak coklat. Juga kita olahraga itu pasti, kemudian kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang banyak mengandung omega 3. Dan apa yang paling baik adalah ada pada olive oil, ikan-ikanan, kacang-kacangan, sayur buah itu pasti. Jadi kita perlu memilih itu secara baik, dan kadar kolesterol kita sampai serendah apa itu juga kita perlu maintenance ya, kita perlu pelihara itu sampai kondisi serendah itu sesuai dengan kondisi dari faktor risiko masing-masing pasien atau masing-masing orang. Dan tetap semangat ya, meskipun saat ini masa pandemi dan kita masih menunggu ya ini kapan ya berakhir, tapi tetap harus berdoa. Meskipun kita fokus pada COVID, tapi juga penyakit-penyakit lain seperti kolesterol dan penyakit metabolik lain tetap harus kita perhatikan. Begitu Dokter Yongki. Baik, terima kasih Dokter Ana atas waktunya, dan tentunya buat pemirsa dimanapun Anda berada, ya, jangan lupa untuk, saya tidak lelah-lelahnya untuk mengingatkan buat teman-teman semuanya untuk jangan lupa berolahraga ya. 1 hari minimal 1 kali atau 1 minggu 3 kali ya dalam 1 minggu dengan intensitas sekitar 30 menit. Dan juga jangan lupa untuk minum air putih 8 gelas 1 hari, makan makanan yang seimbang, konsumsi sayuran, buah-buahan dengan cermat dan baik. Dan tentunya konsumsilah makanan Anda dengan benar, baik, dan bijak. Dan yang berikutnya tentunya pertahankanlah tubuh kita untuk tetap selalu dalam kondisi fit, tetap selalu dalam kondisi yang kuat, karena saat ini kita perlu menghadapi pandemi ini. Dan jangan lupa untuk kelola stres Anda dengan bijak
dan jangan lupa untuk selalu berbahagia dan bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu insya Allah. Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.